Uh, Terima kasih kepada teman-teman kabupaten yang melaksanakan Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya selaku Kabid Ketransmigrasian mohon maaf karena agak terlambat sedikit untuk rapat koordinasi karena memang kita harus memperbaiki data-data dan kita koordinasi dengan kabupaten, begitu juga dengan pusat. Terima kasih Bu Nana telah menjadwalkan pada hari ini kita bisa rapat koordinasi sertifikat hak milik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tidak berpanjang kata menyangkut dengan pembukaan pada pagi hari ini. Saya minta kesediaan kepada Ibu Dirjen memberikan arahan sekaligus membuka rapat koordinasi penyelesaian sertifikat hak milik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu Dirjen kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran. Yang saya hormati Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan Ruang Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN. Yang saya hormati Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus merangkap sebagai PLT Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Itjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 14 Kupang, Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan para koordinator dan subkoordinator dari Ditjen Pengembangan SP dan SKP, Ditjen PPK Trans, serta hadirin para peserta rapat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti rapat koordinasi percepatan penyelesaian sertifikat hak milik transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021, dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dilaksanakan secara daring, saya berharap tidak mengurangi makna dan maksud serta tujuan yang diharapkan dari rapat koordinasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa lahan bagi transmigran adalah sebagai sumber pendapatan mereka dari sektor pertanian. Dan secara nasional, sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk perekonomian daerah. Karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Saya berharap sektor pertanian di lokasi-lokasi transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menjadi salah satu sumber yang potensial untuk pertanian tanaman pangan. Dan lebih jauh lagi diharapkan bisa menjadi lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembangunan transmigrasi tidak bisa dipisahkan dengan lahan. Karena hingga saat ini pembangunan transmigrasi masih berbasis lahan atau land base. Lahan transmigrasi yang berupa lahan pekarangan, termasuk lahan tempat tinggal, dan lahan usaha dengan status hak milik, merupakan hak normatif para transmigran sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian.
Dalam pasal 13 ayat 1B undang-undang tersebut jelas dinyatakan bahwa transmigran berhak memperoleh lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Dan pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memfasilitasi penyediaan lahan transmigrasi dengan status hak milik serta siogianya memberikan kemudahan bagi transmigran untuk memperoleh hak normatifnya tersebut. Oleh karenanya, penyelenggaraan transmigrasi harus dibangun di atas tanah yang clean dan clear, sehingga pengurusan sertifikat hak milik atas tanah tidak terkendala dan dapat diberikan paling lambat 5 tahun sejak penempatan pada satuan permukiman yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan amanah PP 3 tahun 2014. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian dan semangat yang kuat untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan reforma agraria. Pada pemerintahannya saat ini, proses sertifikasi lahan bagi masyarakat di mana di dalamnya ada lahan transmigrasi, telah dipermudah sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanahan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pada pasal 13 ayat 3 diamanahkan bahwa dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh hak pengelolaan atau HPL, maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit keputusan Menteri Desa, PDTT, atau Bupati Wali Kota, atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Desa PDTT melalui surat nomor 155 tahun 2019 telah memberikan kuasa kepada pemerintah kabupaten kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Wali Kota untuk bertanggung jawab terhadap lokasi ekstransmigrasi yang telah diserahkan pembinaannya kepada pemerintah kabupaten kota dalam rangka mempermudah penerbitan SHM-nya. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendesa PDTT dengan mengirimkan surat pada bulan Februari 2021 kepada seluruh kantor pertanahan yang bertanggung jawab pada penerbitan SHM transmigrasi. Agar lokasi-lokasi transmigrasi yang diusulkan oleh Dinas Ketransmigrasian mendapatkan prioritas dalam penerbitan sertifikat hak milik transmigrasi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berdasarkan data yang ada, di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beban tugas SHM transmigrasi yang masih tersisa, yaitu sebanyak 7.059 bidang atau 78,57%. Lanjut. Dan total beban SHM sebanyak 8.984 bidang, itu realisasi penerbitan SHM-nya mencapai 1.952 bidang atau 21,43%. Ya, masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, baik sisa beban SHM yang ada di SP Bina sebanyak 2.185 bidang, maupun yang ada pada SP Serah sebanyak 4.874 bidang. Nah, sementara itu jumlah carry over usulan SHM transmigrasi yang sudah masuk kantor pertanahan tahun 2018-2020 yaitu sebanyak 3.214 bidang yang tersebar di 9 kabupaten. Bisa kita lihat di sini yaitu Kabupaten Sika sebanyak 202 bidang, Kabupaten Belu sebanyak 50 bidang,
Kabupaten Alor sebanyak 13 bidang, dan seterusnya sampai nomor 9, Kabupaten Malaka sebanyak 648 bidang. Nah, selanjutnya mari kita lihat sebaran sisa beban SHM di Provinsi NTT. Lanjut. Ini yang share screen siapa ya? Kok terlambat terus ya? Selanjutnya mari kita lihat sebaran sisa beban SHM di Provinsi NTT, yaitu ada 17 kabupaten, sebanyak 7.059 bidang, yaitu di Kabupaten Sika sebanyak 202 bidang, Kabupaten Belu sebanyak 340 bidang, Kabupaten Alor sebanyak 75 bidang, dan seterusnya sampai dengan nomor 17, Kabupaten Nagekeo sebanyak 100 bidang. Selanjutnya, saya mohon pada rapat koordinasi ini, data-data yang saya sampaikan tadi divalidasi dan dibahas kembali, karena mungkin saja ada update data yang belum kami terima. Lanjut. Nah, selanjutnya, bila kita lihat pada tabel berikut, itu masih ada permasalahan pertanahan sebanyak 9 kasus, di 9 kabupaten yang menyebabkan belum terbitnya SHM bagi para transmigran di lokasi transmigrasi. Tolong yang share screen ya. Bu Nana bisa dibantu, Bu Nana? Ya, jadi ada permasalahan ya, permasalahan transmigrasi di 9 kabupaten. Antara lain permasalahannya adalah karena tumpang tindih dengan kawasan hutan, kemudian diokupasi oleh masyarakat, dan tidak ada lahan atau kasus lainnya. Nah, adanya permasalahan pertanahan tersebut menyebabkan para transmigran itu kesulitan, ya, kesulitan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka yang berimbas pada buruknya taraf hidup mereka. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan, karena tujuan transmigrasi untuk mensejahterakan masyarakat menjadi tidak tercapai maksimal. Terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan tersebut, perlu kiranya mendapatkan perhatian dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat memperoleh haknya, yang pada akhirnya tujuan kesejahteraan transmigran dapat terwujud. Dengan demikian pula, maka program reforma agraria dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan hasil diskusi pada beberapa provinsi yang sudah terlebih dahulu melaksanakan rakor, ada permasalahan lain yang muncul, yaitu terkait transmigran yang sudah meninggalkan lokasi transmigrasi pada SP Serah dan lahannya dijual kepada masyarakat. Nah, lalu bagaimana status tanahnya? Apakah penerbitan SHM-nya menjadi beban Kemendesa PDTT untuk pengurusannya? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pengurusan penerbitan SHM hanya diperuntukkan bagi transmigran pada SP Serah yang dari awal penempatannya berstatus transmigran berdasarkan SK Bupati Wali Kota atau transmigran pengganti yang di-SK-kan oleh Bupati Wali Kota pada pemukiman transmigrasi yang masih dalam binaan Kemendesa PDTT. Nah, artinya bila lahan yang dimiliki masyarakat saat ini adalah hasil membeli dari transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi, maka pengurusan SHM-nya itu bukan tanggung jawab Kemendesa PDTT. Terkait hal ini, jelas sudah diatur dalam Permendesa PDTT nomor 11 tahun 2017 tentang penataan persebaran penduduk, yaitu pada bab 5 tentang pembatalan dan penggantian transmigran di satuan permukiman. Kemudian juga terkait status tanah transmigran, saya persilahkan Bapak dan Ibu mencermati pasal 31 PP 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, proses pengurusan sertifikat tanah transmigran sangat tergantung dari bagaimana kita memahami dan menjalankan peran kita masing-masing, yaitu peran Dinas Ketransmigrasian Kabupaten dalam mengusulkan penerbitan SHM transmigrasi, peran Kantor Pertanahan Kabupaten dalam memproses penerbitan SHM transmigrasi, serta peran Kementerian Desa PDTT untuk memfasilitasi, memonitor, serta membantu memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan kerja bersama, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam percepatan penyelesaian SHM transmigrasi. Selanjutnya, saya menghimbau kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan agar legalisasi tanah transmigrasi dapat menjadi skala prioritas dalam penyelesaiannya di tahun 2021 ini, khususnya untuk lokasi-lokasi yang telah diusulkan ke Kantor Pertanahan oleh Dinas Ketransmigrasian Kabupaten. Dan kepada Dinas Ketransmigrasian Kabupaten, saya berharap agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan maupun Kanwil, ATR, dan BPN dalam menyampaikan usulan penerbitan SHM transmigrasi, serta tentunya melengkapi berkas usulan tersebut, baik dokumen administrasi maupun dokumen yuridisnya, sehingga usulan tersebut dapat masuk dalam target penetapan lokasi, baik melalui PTSL maupun REDIS di tahun 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang telah menginisiasi dan melaksanakan rakor ini. Dan saya sangat mengapresiasi pelaksanaan rakor ini karena rakor ini sangat strategis dan penting dalam mengurai permasalahan pertanahan, mencari titik temu, dan menghasilkan solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan untuk percepatan penerbitan SHM transmigrasi. Juga dalam rangka menyamakan persepsi terkait status tanah yang menjadi tanggung jawab transmigrasi untuk diterbitkan SHM-nya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selama ini telah berkolaborasi dengan baik, sehingga menghasilkan kinerja yang baik dalam penyelesaian SHM transmigrasi dan penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga rapat koordinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang terbaik bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021, saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Pak Wayan. Baik, terima kasih Bu Dirjen atas sambutan dan pembukaannya pada pagi hari ini. Acara selanjutnya kita minta dengarkan sekilas gambaran dari Pak Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Kepada Pak Direktur, Pak Dr. Anus Pak Nirwan, atau yang mewakili, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Dirjen yang masih bersama kita, Dirjen
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ibu Raden Roro Aisyah Gamawati, sahabat saya, Direktur Pemetaan, Pengukuran dan Pemetaan, Pak Agus Wahyudi dari ATR BPN, Kakanwil ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya, dan para kantah juta, kemudian tanah transmigrasi yang belum bersertifikat 0,6 juta, kemudian redistribusi tanah 4,5 juta, dan legalitas akses ya. Jadi ini terkait dengan akses pengusahaan hutan dalam periode tertentu. Saya ingin bicara begini, jadi supaya tidak ini, karena ini sudah jelas arahannya. Pertama, tanah transmigrasi yang belum bersertifikat itu masuk dalam kelompok legalisasi aset ya. Jadi dalam 0,6 juta, walaupun mungkin nanti angka ini akan coba kita bicarakan lagi karena ada overlap angka. Karena hitungan kita sebetulnya 365.000 bidang atau setara sekitar 200.000 lebih hektarnya. Tetapi ini yang perlu kami tekankan bahwa tanah transmigrasi itu masuk dalam kelompok legalisasi aset ya. Ini sudah kemarin minggu lalu saya bersama Pak Agus juga ikut, mungkin Pak Kanwil juga ikut rapat dengan Pak Dwi. Jadi arahan Pak Dirjen Pak Suyus bahwa tanah transmigrasi itu masuk dalam kelompok legalisasi aset. Ya. Jangan dimasukkan di redistribusi gitu ya nanti penyelesaiannya. Karena itu akan mengacaukan nanti data secara nasional. Jadi memang pengelompokan ini menjadi sangat penting bagi kita agar masalah penyelesaian ini datanya menjadi satu sumber begitu. Jadi kelompok tanah transmigrasi itu masuk di legalisasi aset ya. Karena memang ada beberapa kanwil kemudian juga yang menempuhnya melalui redistribusi ya. Jadi karena dia dulunya dari kawasan hutan, sejarahnya kemudian sertifikasinya melalui redistribusi aset. Tapi kemarin sudah jelas arahan Pak Dirjen Pak Suyus bahwa tanah transmigrasi masuk di kelompok legalisasi aset. Oke, lanjut. Lanjut tolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi beban SHM di NTT ini ya, saya mungkin tidak akan membahas secara detail, dari Bu Dirjen sudah secara komprehensif menyampaikan. Jadi yang sudah SHM itu mungkin dari segi persentase masih sangat rendah. Jadi dari beban 8.984 itu baru 1.925 bidang yang sudah terbit SHM, jadi masih ada 7.059 yang belum terbit. Saya ingin menyampaikan juga ya, saya sampaikan kemarin pada waktu rapat dengan ATR BPN, jadi strategi yang kita tempuh terhadap 365.000 bidang. Saya ingat waktu tahun 2018, saya dengan almarhum Pak Hermanto menghadap Pak Dirjen Penataan Agraria, waktu itu almarhum Pak Ihsan, kita bercerita tentang kondisi ini, sehingga Pak Ihsan kemarin, tempo hari 2018 itu menyampaikan strategi, ya ibarat memakan buah rambutan. Gitu. Jadi pilih dulu yang merah, yang di pohon itu pilih dulu yang merah, kemudian baru kita ke yang kuning, kemudian baru ke yang hijau. Perumpamaan yang merah ini adalah tanah-tanah transmigrasi yang sebetulnya tidak ada permasalahan, clear and clean, lengkap dengan data subjek, objek, dan lain sebagainya. Itu diselesaikan lebih dahulu. Nah, kita sudah melakukan tahapan ini. Jadi dari 365.000 beban SHM transmigrasi itu, kita sudah menyelesaikan kurang lebih 174.000 bidang. Ya, jadi dalam hitungan persen 48%. Ini semua yang merah, ya. Termasuk 1.925 yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang memang kita sedang memasuki tahap kedua. Tahap kita mencoba memetik
buah yang kuning. Yang dahulu sebetulnya pada waktu kita penyelesaian yang merah itu, yang clear and clean, ya, yang tidak ada permasalahan itu kita berharap yang kuning ini sudah masak, gitu. Tapi ternyata barangkali tidak semua beban itu, hitungan kita kurang lebih yang kuning itu ada 156.000 sekian ya, saya kurang paham detailnya. 139.000 sekian, jadi itu kita berharap bahwa kita bisa memilah lagi ya. Jadi kita pilah lagi, kemudian yang siap sebetulnya kita harapkan di tahun 2022 ini adalah 74.000. Jadi dari yang kuning itu sudah kita pilah lagi. Kurang lebih 74.000. Saya tadi tidak ya. Jadi nah, tidak, makanya semua beban yang 7.059 ini kan masih tercampur nih antara yang kuning dengan yang hijau. Yang hijau ini sebetulnya adalah lokasi-lokasi transmigrasi yang masih bermasalah. Bagaimana disampaikan Bu Dirjen tadi, ada 9 lokasi yang bermasalah. Nah, kita mencoba memilah. Jadi tadi sudah disampaikan usulan di tahun 2022 itu adalah pemilahan sebetulnya dari yang kuning, yang sebetulnya yang kuning ini kan ada yang sudah siap bisa dimakan, kemudian ada yang belum. Ya. Jadi itu sudah coba kita pilah. Tetapi karena kategorinya kuning, ya kita menyadari bahwa memang ada problem-problem kelengkapan data, problem-problem subjek dan objek yang memang membutuhkan effort dan kerja keras kita ke depan. Oke, lanjut. Bisa nggak yang langsung ke itu aja, ke target 2022? Saya ingin kita fokus ke sini dulu. Share screen-nya ke usulan untuk SAM 2022. Nah, ya jadi belum sambil menunggu, saya ingin menyampaikan bahwa saya berharap mungkin nanti kita minta juga arahan dari Pak Agus Wahyudi. Jadi bisa nggak di-share yang 2022? Pada hari ini sebetulnya sebagaimana kesepakatan yang sudah kami lakukan beberapa kali rapat secara intensif dengan ATR BPN dan kawan-kawan lainnya sebetulnya kita sudah sepakat pada waktu itu data yang kami berikan, nggak bisa ya Dian ya, itu pada hari ini sebetulnya bisa kita cocokkan. Jadi kemarin Pak Agus sudah menyampaikan form ya, jadi form yang bisa kita pakai nanti tentang berita acara penyatuan data antara Kantah dan dinas, sebenarnya dinas ya, data dari dinas kemudian bisa nanti dilihat oleh Kantah ya, kemudian juga Kanwil. Nanti data yang sudah kami berikan untuk penerbitan 2022 ini nanti berapa banyak sih sebetulnya yang sebagaimana yang diarahkan Bu Dirjen tadi kita verifikasi dari target yang kita harapkan itu berapa banyak sebetulnya yang bisa nanti diterbitkan di tahun 2022. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa beban nasional ini semakin berkurang ya. Kita masih punya beban 52% lagi dan dari sana masih ada sekitar 19% atau 59.000 bidang itu yang masih bermasalah karena okupasi masyarakat, karena tumpang tindih dengan kawasan hutan, karena problem HGU dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya yang hijau itu kami berupaya untuk kita selesaikan ya. Data yang sudah masuk di kami itu kurang lebih 378 kasus tanah ya, termasuk 9 kasus tanah yang ada di NTT. Nah, dari semua data ini saya berharap bisa kita sekali lagi review ya. Ya jadi oh ini nggak ada itu ya, nggak ada resumnya. Kita review ya data-data yang ada ini, yang usulan untuk 2022 yang sudah kita sampaikan kemarin ke Kementerian ATR BPN ya. Itu kita harapkan mungkin pada hari ini dicermati khusus untuk Provinsi NTT dan kabupaten yang ada di NTT ini yang ada lokasi-lokasi transmigrasi.
Yang kedua, barangkali yang sebagaimana diarahkan Bu Dirjen ya secara sangat tegas bahwa yang menjadi beban dan tanggung jawab kita adalah lokasi transmigrasi yang masih ada transmigrasi ya sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Bupati. Ya. Ya, kita tidak berharap bahwa beban ini memasukkan juga masyarakat yang membeli tanah di lokasi transmigrasi, kemudian juga masyarakat yang mengokupasi lahan-lahan transmigrasi. Ya, jadi tolong ini barangkali bisa dianukan. Sudah ditegaskan bahwa pergantian trans itu hanya diperkenankan di UPT Bina. Ya. Jadi apabila sudah UPT serah, sebetulnya sudah tidak ada lagi adanya. Jadi prinsipnya begini, yang diurusi oleh Kementerian Desa dan dinas yang membidangi ketransmigrasian adalah transmigran. Ya. Kita tidak melarang, kemudian sananya negara punya kebijakan terhadap orang-orang yang menempati tanah di lokasi transmigrasi itu memiliki sertifikat pada akhirnya, tetapi ini tidak lagi menjadi beban, ya, menjadi beban dari Kementerian Desa maupun dinas yang membidangi ketransmigrasian. Karena itu pada hari ini, tolong barangkali kita cek bersama juga, ya, sambil kemudian mungkin nanti tentang berita acara dokumen kesepakatan itu, kemudian juga mungkin dicek satu persatu. Misalnya seperti kita menemukan ada beban 300, ternyata di lokasi sudah tidak ada lagi transmigrannya, atau mayoritas itu sudah diokupasi oleh masyarakat, sehingga sebetulnya bisa kita hapuskan dari beban yang ada. Jadi kita cek lagi 7.000 berapa 25 tadi itu merupakan seluruhnya transmigran atau justru barangkali tidak sebesar itu lagi karena sudah ada yang meninggalkan lokasi atau lokasinya sudah diokupasi atau terjadi jual beli di bawah tangan yang tidak sesuai dengan pasal 31 PP 3 tahun 2014 ya. Saya kira itu, jadi nanti saya kira mungkin nanti bisa lebih spesifik dalam pembahasan saja. Jadi nanti dipandu oleh koordinator yang membidangi penyelesaian SAM dari Direktorat Pembinaan Satuan Permukiman, Pengembangan Satuan Permukiman dan Satuan Kawasan Pengembangan, dan Bali sangat kami harapkan dukungan ya. Saya mengerti bahwa ini jauh lebih sulit lagi ya, karena kita sudah memasuki tahap yang saya sampaikan tadi, tahap rambutan kuning. Jadi memang bebannya menjadi lebih berat dan butuh effort yang lebih keras lagi dari kita. Tapi barangkali saya tetap mohon karena ini tanggung jawab kita bersama. Barangkali marilah kita dengan niat dan kesungguhan bersama dengan kerja keras yang lebih untuk menyelesaikan beban target yang masih tersisa ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dir yang telah menyampaikan sekilas gambaran tentang penyelesaian sertifikat hamil di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan program 2022. Sekilas nanti barangkali kita akan dapat dari Ibu Nana. Kita fokus di tahun 2022. Yang berikut paparan dari Ibu Kadis Kop Nakertran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Ibu Kadis, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabid, Pak Wayan. Yang pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ibu Dirjen yang dalam kesibukannya Bu Dirjen bisa hadir bersama-sama dengan kami dan memberi arahan dan sambutan yang menurut saya sangat komprehensif, ibarat tugas kami di daerah terbungkus dengan rapi. Terima kasih sekali Bu Dirjen. Dan yang saya juga hormati Pak Direktur PK Trans yang
juga sudah memberi arahan, kemudian Pak Direktur Pengukuhan dan Pemetaan, dan juga Bapak dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, kemudian Bapak Kakanwil BPN Provinsi NTT, dan juga teman-teman dari Kantah seluruh NTT dan juga dari Dinas Nakertrans NTT. Salam sehat, salam hormat untuk kita semua. Dan izin saya tidak menyampaikan salam ya karena tadi sudah tersampaikan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur untuk hari ini kami benar-benar merasa bahwa kami tidak bekerja sendiri untuk hal ini. Tugas kami di tengah, ibarat sudah dipayungi dengan luar biasa dari Jakarta. Tugas kami sebagai yang ada di tengah adalah memfasilitasi pelaksanaan di lapangan, mengawal dan kemudian melaksanakan di lapangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita belajar tentang undang-undang, kita baca dengan detail Undang-Undang 29/2009 tadi yang disampaikan dan turunannya, itu jelas untuk urusan ketransmigrasian ini untuk Bapak Ibu Kadis di Kabupaten, ibarat lagu, kau yang memulai, kau yang akan mengakhirinya. Ya, jadi ibarat kita yang memprakarsai, ya. Kemudian kita juga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di daerah. Dan juga dalam aspek teknis, ya bahwa dalam 1,5 tahun itu kita harus melakukan apa, tentu juga sebelum itu ada T-1. Tadi kata Bu Dirjen harus clean and clear, ibarat di T-1 itu semua sudah harus jelas. Ya. Dan kemudian T+1 untuk tahap penyesuaian yang di 1,5 tahun, apa yang harus dilakukan sudah jelas. Kemudian di T+2 untuk tahap pemantapan di 1,5 tahun juga sudah jelas sampai kepada tahap kemandirian 2 tahun. Tadi kata Pak Dir ada di urusan yang bina, UPT bina, kemudian yang pasca itu. Nah, jeleknya ya Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan di dalam presentase awal oleh baik Bu Dirjen maupun Pak Direktur, itu persentase yang harus kita lakukan itu terlihat lebih banyak dari yang sudah kita lakukan. Bahasanya Pak Direktur tuh apa ya, elok sekali Pak Dir, kita pilih-pilih buah rambutan mana, kok jeleknya terlalu banyak yang harus kita pilih, yang udah ini ya, yang mateng pun tidak terpilih, kelolosan gitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau saya kesempatan rapat hari ini, ya teman-teman tolong lihat, coba host tolong screen saya, ada beberapa yang ingin saya beri penekanan. Di situ bahwa terhadap SHM carry over ya yang tadi yang jauh lebih banyak itu apa yang harus kita lakukan, dan saya juga sangat berterima kasih teman-teman dinas di kabupaten sudah memilah persoalannya ya. Tolong teman-teman host share screen saya. Oke, di situ kita bisa lihat bahwa dari carry over 2018 sampai 2020 itu ada di 16 UPT, ya sebanyak 3.214. Nah ini juga ada yang sudah memasuki masa bina, tapi juga belum mengajukan usulan. Nah, saya memastikan hari ini, gitu ya, kita bisa membahas detail semuanya. Dalam artian bahwa apa persoalan-persoalan di setiap UPT ya yang ada di kabupaten-kabupaten ini mohon kita sampaikan dengan detail sehingga ada solusi yang bersama-sama kita pikirkan dengan teman-teman di Kantah. Ya. Nah kita bisa langsung lihat, tolong screen-nya. Kita bisa langsung lihat untuk gambaran masalahnya. Ya.
Di situ ada setiap kabupaten dengan persoalan-persoalannya. Itu sudah dipilah secara baik. Nah, saya mohon sekali respons dari kabupaten. Jikalau ada persoalan-persoalan yang ternyata sudah berkembang ataupun sudah terselesaikan, mohon bisa disampaikan kepada kami materinya dong, teman-teman host. Mungkin ada persoalan yang sudah terpecahkan ataukah sudah bergerak maju dalam persoalan penyelesaiannya, bisa disampaikan kepada kami, ya, supaya kami bisa memberi semakin detail tugas dan PR yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi saya sangat berharap untuk tugas-tugas ataupun terkait penyelesaian SHM di masing-masing UPT, di setiap kabupaten, itu bisa ada progres maju. Supaya kita makin mengurangi atau kita jangan kelolosan rambutan yang sudah yang sudah matang sekali lalu kemudian tidak kita petik. Nah, ini beberapa hal ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya berharap sekali kita berkoordinasi intensif ya, kita berkoordinasi intensif dengan Kantah BPN di setiap wilayah. Sehingga dalam kaitan dengan penyelesaian ini semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dalam materi ini, materi presentasi ini, kita sudah mendetailkan, ya, kita sudah mendetailkan berapa dari tahun berapa, ya, tahun berapa pembangunannya, terus kemudian berapa sertifikat yang menjadi target, ya, yang menjadi target harus kita selesaikan SHM-nya. Kemudian berapa yang ternyata masih tersisa dengan persoalan-persoalannya. Nah, ini yang sangat ingin kami dapatkan respons dari teman-teman kabupaten supaya bisa kita selesaikan dalam waktu dekat, sehingga PR kita pelan-pelan terselesaikan. Memang ada persoalan di setiap tempat. Saya pikir Bapak Ibu dari Jakarta juga memahami bahwa persoalan kami di daerah ini yang sering sekali disampaikan kepada kami adalah terlalu besar dinamika mutasi yang ada di daerah. Sementara kami juga tidak terlalu pandai untuk menyimpan arsip dengan benar. Sehingga ini persoalan-persoalan klise yang sering sekali terjadi di daerah, setiap daerah. Saya berharap hanya di NTT saja, semoga di provinsi lain juga tidak seperti itu. Tetapi hal yang penting untuk kita pahami bahwa persoalan sertifikat hak milik adalah hak, ya. Dan juga ini menjamin kepastian berusaha dari warga trans yang kita ini adalah satu rangkaian pekerjaan yang harus kita bungkus dengan rapi, sehingga warga trans pun ketika sudah pindah kemudian kita beri apa yang menjadi hak dia, sehingga kepastian berusaha dan kepastian untuk mengolah lahannya menjadi lebih jelas. Dan tentu dengan semuanya sudah pasti mereka juga enggan untuk kemudian meninggalkan wilayah trans karena ada keberpihakan yang baik dari pemerintah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, dan sekali lagi saya berharap di sesi diskusi yang berikut akan menjadi lebih detail, ya, akan menjadi lebih detail setiap persoalan yang ditemui di setiap UPT. Dan juga progres penyelesaiannya, sehingga makin menjadi lebih berkurang PR kita dan kita tidak jalan di tempat saja dari setiap tahun ke tahun. Saya menyesal sekali sampai selesai ternyata bahan presentase tidak dapat di screen, tetapi mungkin dapat disampaikan setiap persoalan matriks persoalan dari setiap UPT dapat di-share kepada teman-teman dinas di kabupaten sehingga dapat mengikuti dan meresponsnya dengan baik.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya berharap sekali ada arahan mungkin dari teman-teman di pertanahan atau juga dari Pak Direktur Pengukuran dapat memberi solusi atau memberi jalan keluar bagi kami terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, karena persoalan di lapangan itu bervariasi, Pak. Yang disampaikan kepada kami dalam materi ini bervariasi. Ada yang SKHPL-nya belum ada yang SK-nya ternyata SK penempatan sudah ada tapi orangnya berpindah. Nah, ini ada yang SK-nya sudah terbit SHM untuk dari SK awal tapi ternyata di tengah jalan terjadi perpindahan masyarakat yang perlu di SK-kan kembali. Nah, terhadap hal ini kami juga berharap ada solusi yang baik dari kita semua sehingga kita bisa menjamin apa yang menjadi hak dan kepastian bagi warga trans di seluruh NTT. Selebihnya terima kasih sekali untuk hari ini dan saya berharap sekali teman-teman dinas kabupaten secara aktif, secara menyampaikan persoalan-persoalan di daerah terkait dengan hal ini. Selebihnya kalau memang tidak bisa kita bahaskan dalam pertemuan ini terkait dengan waktu, mungkin kita bisa diskusi di lain media mungkin nantinya. Terima kasih Pak Kabid, kurang lebih sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Salam sehat dan selamat berdiskusi. Saya kembalikan Pak Kabid. Baik, terima kasih Bu Kadis. Minta maaf, malah di ruangan sebelah muncul, di kami tidak muncul materinya. Maaf Bu Kadis. Ya, nanti kita akan share kepada teman-teman kabupaten menyangkut dengan materi yang Ibu Kadis sampaikan. Pada prinsipnya data yang disampaikan Ibu Dirjen hampir sama dengan data yang disampaikan Ibu Kadis menyangkut dengan penyelesaian perintah hak sertifikat hak pilih lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bu Kadis. Yang berikut kita minta Bapak Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan, Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN kepada Bapak Agus Wahyudi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, kemudian Pak Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pak Dirwan Sohib, dan Bu Kepala Dinas Kopnaker Trans Provinsi NTT, Pak Kakanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, para kepala kantor pertanahan di Provinsi NTT dan teman-teman dari Dinas Transmigrasi Kabupaten yang ada di Provinsi NTT dan para hadirin sekalian. Terima kasih sekali saya diundang pada kesempatan rapat kali ini dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat karena pada kondisi pandemi seperti ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan sebagian tugas kita meskipun secara online, secara daring. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin untuk menyampaikan beberapa usulan saja terkait dengan penyelesaian permasalahan transmigrasi. Nah, kalau kita lihat tadi sudah disebutkan dari awal dari Bu Dirjen, Pak Direktur, Bu Kadis, bahwa masalah transmigrasi ini cukup kompleks dan complicated gitu ya. Buktinya apa? Ya, kalau bicara masalah bukti, transmigrasi sejak tahun 80-an dan kemudian di Renstra 2015 sampai 2019 itu sudah dimasukkan dalam Renstra. Tapi memang hasilnya
belum terlalu signifikan. Dan kemudian di tahun 2020-2024 di Renstra 5 tahun berikutnya, transmigrasi ini masih menjadi bagian dari kegiatan kita yang masuk dalam program strategis nasional. Dan kalau tadi disinggung oleh Bu Kadis, salah satu kendalanya terkait dengan masalah mutasi, mudah-mudahan sebelum 2024 ini masalah transmigrasi selesai semuanya. Itu yang kita harapkan. Tapi untuk sampai ke situ, kita memang perlu sedikit banyak bagaimana sih sebenarnya latar belakangnya gitu ya, mengenai transmigrasi. Ini saya ingin sampaikan beberapa hal, dan izin saya untuk share screen. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara transmigrasi, tadi sudah disampaikan Bu Dirjen, ini kurang lebih. Ini angkanya mungkin tidak perlu untuk diperdebatkan, tetapi saya ingin memperlihatkan ini kondisinya. Dari target yang harus diselesaikan, ternyata memang ada sebagian sudah selesai. Dan selebihnya, ini yang kita sebut dengan beban SKM. Beban tunggakan yang harus kita selesaikan. Nah, kalau kita lihat di kondisi Renstra 2015-2019, ini target transmigrasi itu 0,6 juta hektar atau 600.000 hektar yang kalau diperkirakan dalam satuan bidang, satuan 100.000. Kita coba untuk melihat dari sisi sisanya saja, tunggakannya saja, dari beban yang harus kita selesaikan. Kalau kita lihat di sini, tentu saja hasil akhir yang kita dengan transmigrasi, sertifikat hak milik warga transmigrasi. Untuk mencapai ke sini, ini ada dua kondisi. Yang pertama terkait dengan masalah penyelesaian sertifikasinya. Jadi berkas permohonan itu sudah dalam kondisi clear and clean, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dirjen juga. Clear and clean di sini memang artinya memenuhi persyaratan subjek dan objek hak sehingga siap diproses menjadi sertifikat di kantor pertanahan. Nah, kondisi yang pertama ini yang kita sebut dengan penyelesaian sertifikasi. Tapi beban ini ternyata bukan hanya terkait dengan masalah penyelesaian sertifikasi saja. Ada kondisi kedua, penyelesaian permasalahan. Karena apa? Ternyata tidak semua bidang tanah ataupun subjek hak yang ada di lapangan itu memenuhi kondisi clear and clean. Tapi ada proses yang harus diselesaikan terlebih dahulu supaya kita dapatkan berkas yang memenuhi persyaratan, berkas yang clear and clean. Nah, ternyata penyelesaian permasalahan ini memang melibatkan semua pihak, tidak hanya teman-teman di ATR BPN untuk memproses sertifikatnya. Nah, penyelesaian permasalahan ini melibatkan instansi yang lain. Ada yang misalnya lokasi transmigrasi masuk kawasan, kemudian ada tadi yang dikuasai oleh masyarakat, diokupasi, ada juga yang kondisinya masalahnya banyak. Variasinya banyak sekali untuk transmigrasi ini, dan ini yang kemudian ini menjadi masih menjadi leading sektor untuk penyelesaian permasalahan ini di Kemendes PDTT. Nah, melalui proses ini nanti kita mengevaluasi dari setiap kondisi, kemudian nanti dicari permasalahannya apa, kemudian bagaimana menyiapkan berkas clear and clean-nya. Kalau kemudian bisa ditindaklanjuti dengan clear and clean, maka masuk ke kondisi satu yang kemudian diproses oleh teman-teman di kantor pertanahan untuk menjadi sertifikat hak milik transmigrasi. Tapi dimungkinkan juga apabila ternyata ada kondisi yang
sulit untuk kemudian diselesaikan. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi pertimbangan teman-teman sekalian, apakah itu bisa dimasukkan dalam kategori yang tadi apabila tidak diselesaikan kemudian buat kesepakatan untuk tidak dilanjutkan, dicoret dari beban SHM atau seperti apa. Ini nanti juga memerlukan pembahasan, memerlukan kesepakatan dari teman-teman pelaksana di daerah. Nah, terkait dengan permasalahan sebenarnya kalau boleh kita gambarkan seperti ini, misalnya secara umum. Ini lokasi transmigrasi, permasalahan sudah banyak. Contohnya data spasial tidak tersedia, baik keseluruhan yang kita sebut dengan kawasan atau spasial bidang, per bidang tanahnya. Ada yang bidang pekarangan, ada yang lahan usaha 1, lahan usaha 2, itu tidak tersedia data spasialnya. Kemudian batas bidang tanahnya tidak jelas di lapangan, tidak ada tanda batas sama sekali. Kemudian ada lagi yang belum terbit SK HPL, ini khususnya untuk lokasi yang UPT Bina. Untuk yang lokasi UPT Serah, mungkin sudah tidak diperlukan lagi SK HPL. Kemudian data subjek objek tidak sesuai, ini yang hampir di semua lokasi transmigrasi ada masalah ini. Kemudian tadi akibatnya karena subjek objeknya tidak sesuai karena apa? Karena transmigran meninggalkan lokasi. Kemudian ada dokumen permohonan yang belum lengkap yang disiapkan oleh teman-teman dari Dinas Transmigrasi Kabupaten biasanya. Kemudian agak kekurangan lahan, jadi luas lahannya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian ada lagi yang proses SHM-nya itu tidak teridentifikasi sebagai objek transmigrasi. Seperti contoh ini kebanyakan teman-teman di kantor pertanahan maupun di Kanwil. Jadi penyelesaian SHM ada yang melalui proses PTSL, ada yang mulai redis, tetapi tidak tercatat sebagai objek transmigrasi. Sehingga sebenarnya mungkin tadi yang disampaikan Pak Nirwan, kalau targetnya 8.000, hampir 9.000 bidang, kemudian yang selesai itu sekitar 2.000 dan sisanya ada sekitar 7.000. Jangan-jangan yang 7.000 ini sebagian sudah diselesaikan lewat PTSL atau redis, tetapi tidak tercantum dia sebagai penyelesaian transmigrasi. Nah, ini nanti perlu catatan tersendiri bagi teman-teman yang menyelesaikan sertifikasi di lokasi transmigrasi melalui kegiatan PTSL ataupun redis. Karena memang tidak ada khusus penyelesaian sertifikasi melalui kegiatan transmigrasi, memang tidak ada. Sehingga nanti perlu catatan tersendiri mengenai ini. Kemudian ada lagi luas lokasi transmigrasi tidak sesuai dengan luas target. Ini umum sekali karena apa? Contoh, luas lokasi areal transmigrasi ada 1.000 hektar. Sebagian itu menjadi jalan, sebagian menjadi fasos-fasum, ada sekolah, ada pasar, ada mungkin kantor desa dan sebagainya. Sehingga lokasi sertifikat hak milik tentunya tidak akan sama dengan lokasi kawasan transmigrasi yang 1.000 hektar tadi. Mungkin yang bisa disertifikatkan menjadi lokasi SHM hanya 700 hektar atau mungkin kurang dari itu. Nah, ini tentunya nanti menjadi catatan sendiri. Kemudian tidak tersedia anggaran, ini permasalahan umum. Nanti kita lihat secara klasifikasinya. Nah, selain itu juga ada lokasi transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan. Sehingga ini perlu proses tersendiri dari teman-teman di KLHK maupun BPKH. Harus dilepaskan dengan proses seperti apa? Nanti mungkin ada kegiatan yang kita namakan dengan joint survey atau survei bersama. Terus kemudian ada penguasaan masyarakat, okupasi. Jadi yang menguasai bukan warga transmigrasi. Di sini lebih tepatnya tidak ada bukti peralihan. Antara kalau mungkin tadi yang disebutkan ada peralihan antara warga transmigrasi kepada pihak lain. Apakah melalui jual beli atau ada bukti kwitansi atau apa gitu ya. Kalau ini tidak ada sama sekali. Jadi yang melakukan okupasi, melakukan penguasaan fisik itu memang tidak ada kaitan dengan warga transmigrasi yang disebutkan di dalam SK Bupati. Kemudian ada lagi tumpang tindih HGU atau perkebunan dengan lokasi transmigrasi. Ini juga memerlukan
perlakuan atau treatment tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kita lihat di sini terkait dengan hambatan kendala masalah di proses penyelesaian, ini bukan yang proses sertifikasi, tapi proses penyelesaian permasalahan. Ini disebutkan tadi data stakeholder tidak sama, tidak sinkron terhadap target dalam renstra. Ini yang perlu kita sepakati nanti seperti apa kita menyiapkan. Kemudian ada ketidaksesuaian data target antara satuan luas dengan satuan bidang tadi yang saya sebutkan. Luas kawasannya berapa, kemudian yang jadi sertifikat hanya berapa. Ini tidak sesuai, nanti perlu penjelasan untuk itu. Kemudian ada kondisi tidak sesuai keadaan fisik. Jadi bidang tanah mungkin luasannya kalau di dalam SK mungkin sudah disebutkan. Untuk pekarangan misalnya 2.500 atau 5.000 meter persegi. Atau kemudian untuk lahan usaha 1 berapa, lahan usaha 2. Nah, ini berbeda dengan kondisi fisik di lapangan. Karena tadi tidak ada tanda batas yang menentu. Untuk masing-masing bidang tanah. Kemudian ada indikasi kurangnya koordinasi. Tapi kalau melihat tadi yang disampaikan Bu Kadis, saya rasa ini bukan di ADT ini. Ini di lokasi yang lain gitu ya. Kemudian belum adanya tipologi permasalahan yang disepakati bersama oleh para stakeholder. Karena ini akan berkaitan dengan nanti solusinya mau seperti apa. Jadi permasalahan di tiap UPT juga berbeda-beda, di tiap lokasi berbeda-beda, gitu ya. Sehingga nanti perlu pendalaman untuk di setiap UPT tadi. Kemudian belum adanya kejelasan anggaran dalam rangka penyelesaian. Ini juga menjadi hal penting. Karena apa? Karena kadang-kadang dari Pemda atau mungkin dari BPN atau mungkin juga melakukan kontribusi dalam hal ini. Seperti apa sih anggaran untuk dalam rangka penyelesaian ini? Dan yang terakhir tentu saja ini belum ada rencana aksi yang komprehensif dan konkret terkait dengan apa yang akan diselesaikan. Nah, kalau kita melihat secara umum untuk penyelesaian transmigrasi ini memang ada 4 komponen. Yang pertama mengenai satu data, ada kesepakatan data. Yang kedua terkait dengan regulasi anggaran, tadi disebutkan banyak oleh Bu Dirjen maupun Pak Direktur. Kemudian contoh tadi yang masalah Permendes 11 tahun 2017 terkait dengan masalah subjek. Kalau kemudian pembatalan dan penggantian transmigrasi ini terkait dengan masalah subjeknya, ini diatur dengan SK Bupati. Prosesnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kemudian ada di PP 3 tahun 2014 terkait dengan objek tanahnya di pasal 31. Hak atas tanahnya hapus melalui pencabutan yang dilakukan mekanismenya melalui peraturan menteri. Ada nggak peraturan menteri desa terkait dengan masalah pencabutan hak atas tanah tadi? Karena tidak berhak atau ditinggalkan oleh transmigran. Nah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan penting bahwa ini harus ada. Apakah nanti sifatnya peraturan menteri atau semacam juklak atau juknis untuk penyelesaian permasalahan ini. Kemudian anggaran. Tentu saja anggaran sini menjadi satu hal yang penting untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan ya. Karena kalau tanpa anggaran saya rasa ya tidak mungkin kita akan melakukan penyelesaian sertifikasi ini. Dan yang tidak kalah penting kolaborasi dan monitoring evaluasi. Kolaborasi tadi disebutkan Bu Kadis tadi. Perlu kerjasama antara lintas sektor yang terlibat dan terkait dalam penyelesaian transmigrasi. Dan kemudian juga perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Ini diperlukan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya prosesnya sesuai atau tidak, kendalanya apalagi, perlu solusi yang bagaimana lagi. Ini terus-menerus dilakukan.